Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Buat yang baru mampir, namaku Aulia dan semoga channel ini bisa jadi tempat kita belajar dan berkembang dari nol. Okay, so as always, I'm so happy to have you here and let's go. Kait dengan topik ini, mungkin banyak banget content creator di luar sana yang udah ngebahas tentang hal ini dan aku pribadi udah nonton juga terkait dengan kenapa sih kita harus tetap bikin konten meskipun gak ada yang nonton sama sekali. Dan ini sekedar berbagi opini aja, berbagi pengalaman juga terkait dengan dunia perkonten kreatoran, dan dunia ini juga aku baru memahami sekitar setahun 2 tahun belakangan dan memang baru benar-benar merasa enjoy dan fokus gitu di tahun-tahun ini. Dunia itu tentang dunia kreatif dan memang banyak banget skill-skill yang harus kita upgrade seiring berjalannya konten kita. Dan itu nggak stop di situ aja. Terkait dengan orang-orang yang baru bikin konten kayak aku dulu gitu ya, bikin konten kayak kok ngerasa jelek terus ya, padahal ya namanya orang baru pertama kali bikin ya pasti juga jelek ya kan. Cuman memang pola mindsetnya tuh terlalu fokus kepada konten kreator yang udah bagus. Jadi referensi kita itu biasanya udah yang ngelihat yang bagus, sedangkan kita sendiri itu masih orang yang bertumbuh. Dan di sini ranahnya ketika kita nyari konten kreator yang udah bagus, itu buat tempat kita belajar dan mengupgrade skill konten kita seiring waktu. Nah, jadi kan kita punya referensi tuh ketika kita bikin konten, oh seru nih bikin konten kayak gini. Oh aku pengen punya nih konten jenis kayak gini. Nah, itu biasanya buat jadi tempat pembelajaran, tapi bukan berarti buat tempat perbandingan konten kita dengan konten yang udah bagus ya. Pasti udah beda jauh ya kan. Ketika kita baru bikin konten 10-20 kali ya. 20 kali berarti kan sekitaran berapa tuh? 20 minggu ya kan. Dibandingin dengan orang yang udah setahun 2 tahun bikin konten ya jauh banget lah hasilnya. Ya tapi namanya orang berkembang pasti akan bagus seiring perkembangan kontennya juga. Hal-hal terkait yang kurasakan kenapa sih aku selalu bikin konten mulai dari sekarang meskipun sebenarnya nggak ada yang nonton sama sekali. Ya kita kan mempelajari hal baru ya, dunia kreatif itu sangatlah luas. Perkembangan diriku itu juga lebih banyak banget yang berkembang, mulai dari skill editing, skill storytelling, skill dalam berbicara, skill dalam video gitu ya kan, angle-nya apa segala macam. Dan perkembangan diriku tuh ternyata lebih luas ketika aku mulai konten. Dan ya aku menyadari bahwa ternyata ketika bikin konten aku nggak harus fokus di cari views dulu, karena ya memang itu nanti pasti akan jadi step berikutnya. Tapi ketika aku baru mulai, aku harus sudah bangga dengan hasil yang melebihi dari ekspektasiku. Dalam artian ya kita udah berani untuk break semua permasalahan di otak kita, block mindset apa segala macam. Itu sebenarnya sampai akhir kita ngupload video itu benar-benar perubahan yang luar biasa. Ibarat dari 0 ke 100. Dan ya harusnya kita bersyukur dengan hal yang seperti itu terkait dari dunia perkontenan ya, daripada fokus di views tersendiri. Ini poin yang kedua ya. Poin yang kedua adalah fokus untuk mencari jati diri. Apalagi di usia 20-an ini ya, jati diri itu mulai naik turun, kayak bingung ini mau alurnya kemana, karirnya kemana, masa depannya kemana. Dan itu benar-benar proses pencarian yang sangat panjang, dan menurutku konten adalah salah satu tempat untuk kita sharing terkait dengan progres kita, terkait dengan jati diri kita yang nantinya akan kita temukan, terkait dengan ya semua hal yang pengen kalian coba cari tahu, coba kalian bikin konten. Dan poin yang ketiga ini terkait dengan ya aku merasakan kebebasan terkait dengan membuat konten, karena dunia konten itu kembali lagi adalah dunia yang kreatif. Banyak hal tentang dunia perkreatifan itu ya macam-macam jenisnya, dan menurutku konten kreator itu bisa membuka kreativitas seseorang terkait dengan opini, terkait dengan apa yang mereka suka lakukan gitu ya. Coba aja kalau kita ngelihat jenis-jenis konten di luar sana itu variatif banget, bahkan yang nggak pernah kepikiran di otak, kayak bertukang gitu ya, berkebun pun ada, dan banyak banget viewersnya itu kayak sampai jutaan. Berarti fokusannya di sini bukan hanya terkait dengan gimana caranya viral gitu, terkait gimana caranya bisa menjadi konten kreator besar lainnya gitu, menyaingi. Karena ketika kita baru mulai dari nol, kita harus bisa merasakan kebebasan itu dulu. Ketika kita ngerasa pertama kali bikin konten tuh udah rasa tersiksa banget. Kayak aku di awal-awal dulu rasanya kayak wah harus bikin konten nih, wah kayaknya rasanya deg-degan banget ngomong depan kamera tuh, grogi karena memang kayak tersetting gitu, kayak naskah tuh harus disetting, bahkan temanya pun aku juga nggak ngerti temanya tentang apa gitu ya kan. Karena itu terlalu fokus dengan yang namanya apa yang orang suka, sedangkan itu bukan skill kita untuk fokus ngebahas tentang hal itu. Dan itu yang bikin aku akhirnya stop gitu ya, vakum dalam dunia konten. Cuman dari dalam hati kayak ngerasa wah aku kayaknya harus ngubah mindset nih terkait dengan dunia konten, karena kalau enggak ya pasti nggak jalan dan nggak ada hasilnya. Yang nol ya tetap nol gitu kan. Nah makanya itulah ngerasa kayak kebebasan itu mulai berasa ketika bikin konten, dan aku juga ngebahas tentang hal-hal yang menurutku
menurutku aku jalani sekarang ini dan gak ada yang aku tutupi gitu. Hal yang aku suka atau hal yang sudah aku tahu lebih dulu, aku akan share gitu di sini. Kebebasan untuk berekspresi itu sangatlah enak gitu ya, jadi lebih enjoy ke depannya. Bahkan tanpa disadarin, ketika kita mengubah cara kita untuk menyampaikan informasi yang sudah kita ketahui pasti akan berbeda ketika kita baru belajar tentang materi tersebut. Contoh misalnya kita ini hebat dalam dunia bahas apa sih, biasanya bisnis gitu ya, kemudian kita disuruh bahas tentang pendidikan gitu. Nah ketika kita tidak familiar dengan dunia tersebut ya pasti agak bingung dan harus mau gak mau pakai naskah yang tersusun, dan itu yang bikin kita itu jadi gak natural di depan kamera. Langkah yang harus diambil oleh para content creator pemula ketika mereka baru mulai ngonten, intinya adalah enjoy dulu, mau dulu, dan ngerasa kayak wah ini bukanlah sebuah beban. Dan mungkin aku akan kasih contoh sedikit ya, memang beberapa YouTuber atau content creator yang aku suka untuk nonton itu seperti contoh Ali Abdal gitu ya, itu kan ngebahas tentang produktivitas, kemudian banyak juga yang ngebahas tentang nggak salah kayak Denny Santoso gitu ya, kalau kalian pernah nonton juga gitu ya, itu aku juga suka nonton tentang channelnya Sukses Before 30 gitu ya, ngebahas terkait dengan bisnis apa segala macam, dan itu adalah hal yang mereka kuasain. Ketika mereka menguasai suatu hal, mereka enjoy untuk membahasnya setiap hari, bahkan kalau misalnya 24 jam bahas gitu mereka suka kali ya gitu ya kan. Ya mereka akan rekam tanpa ngerasa kayak grogi, tanpa bagaimanapun dan situasinya bagaimanapun ya mereka siap gitu untuk ngambil konten. Dan itulah yang membuat aku kayak berpikir, oke, jadi fokusannya di sini adalah coba kembangin diri dulu, coba temukan jati diri dulu, dan coba ngerasa nyaman dulu ketika bikin konten, dan coba deh tag-nya itu setiap minggu. Karena ketika kita sudah memiliki fondasi yang kuat, ketika kita sudah memiliki keinginan yang sangat kuat untuk bikin konten terkait konten apapun itu, karena konten apapun itu pasti bisa viral tergantung dari cara kita membawakannya. Nah jadi itulah yang aku pelajarin, dan memang terasa lebih senang aja, dan mungkin bakalan bermanfaat buat orang lain yang mungkin masih struggling juga terkait dengan bikin konten. Ayo kita sama-sama bikin konten, apapun niche-nya gitu ya, itu pasti akan disukai oleh orang. Jadi kita nggak usah takut sebenarnya niche-nya yang disukai orang tuh apa sih. Yang penting temukan jati diri kita dulu, kembangin diri dulu, dan ngerasa bebas untuk berkembang. Nah salah satunya adalah bahas terkait dengan hal yang kita suka, hal yang kita interest, hal yang kita hobi. Oke, so itu deh alasanku terkait dengan kenapa sih tetap bikin konten meskipun gak ada yang nonton. Dan ini sebenarnya gak ada skripnya, jadi ngerasa lebih luas aja seperti yang aku udah sampaikan sebelumnya, poin-poin tadi. Hal itulah yang membuat aku tuh kayak ya udah jalanin aja, meskipun kontennya buluk mungkin ya, kayak kontennya itu masih editingnya masih kurang bagus juga, dan itu memang proses dari bikin konten, dan pasti hasilnya juga akan kelihatan dari setahun dan 2 tahun, gak bisa dilihat dalam sekejap. Pasti kalian tuh akan terus belajar seiring perkembangan waktu, kalian juga pasti akan menemukan caranya, jadi jangan khawatir. Ikutin komunitas, ikutin kelas-kelas, ikutin juga konten kreator di luar sana yang kalian suka, yang kalian demen gitu ya, dan kalian pasti akan berkembang sendirinya, jadi pasti akan ada waktunya. Oke, so sampai di sini aja, I guess that's it. See you in the next one, bye bye.